Kiai Tunggul Wulung adalah seorang tokoh legendaris yang hidup di hati orang-orang di sekitar kota Jepara, Kudus, Pati, Mojowarno, Malang, dan beberapa kota lainnya. Di lingkungan jemaat Kristen di daerah sekitar Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah, Kiai Tunggul Wulung ini dikenal sebagai penginjil asli Jawa. Menurut catatan seorang misionaris Menonit, Peter Jans, ia adalah seorang prajurit pangeran Diponegoro. Kiai Tunggul Wulung pernah terlibat dalam perang Diponegoro pada tahun 1925 sampai 1930 yang memiliki nama Demang Padmodirjo. Saat kecil bernama Raden Tondo, ia adalah keturunan Mangkunegaran Surakarta dari salah seorang selir yang kemudian saat dewasa bernama Padmodirjo dan menjadi salah seorang demang di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Panggilan jiwanya membela tanah kelahirannya yang membuat ia kemudian bergabung dengan Pangeran Diponegoro melawan VOC kala itu. Sebagaimana diketahui dalam catatan sejarah, akibat diperdaya oleh Jenderal Belanda De Cook, maka Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibuang ke Sulawesi. Demikian pula Demang Padmodirjo dalam pelariannya, sampailah ia di sebuah kota yang bernama Juwana di Kabupaten Pati. Kemudian ia mengubah namanya menjadi Kiai Ngabdullah. Ia memiliki kehidupan yang layak secara sosial dan ekonomi. Kiai Ngabdullah sebagai orang Jawa selalu melakukan tirakat dan lelaku batin seperti yang biasa dilakukan kebanyakan orang Jawa kala itu dalam upaya pencarian jati dirinya dan ramalan Jayabaya tentang Ratu Adil, yang pada akhirnya membawa Kiai Ngabdullah bertapa di Gunung Kelut, Jawa Timur karena diceritakan bahwa Ratu Adil akan datang dari sana. Dan dalam pertapaannya itulah Kiai Ngabdullah mengganti namanya dengan nama Kiai Tunggul Wulung. Adapun dikisahkan bahwa nama Tunggul Wulung adalah nama seorang senopati di Kerajaan Kediri pada masa pemerintahan Prabu Jayabaya. Dalam pertapaannya, Kiai Tunggul Wulung bertemu dengan seorang putri bangsawan Kediri yang bernama Endang Sampurnawati. Dikisahkan pula bahwa Endang Sampurnawati ini gemar sekali bertapa. Hal ini dilakukannya untuk mencari jati diri dan ketenangan hidupnya. Kedua tokoh ini pun kemudian bertapa bersama-sama. Pada saat mereka bertapa, mereka mendengar bisikan atau wangsit supaya membaca sesuatu. Kemudian mereka mulai mencari dan menemukan sebuah tulisan di bawah tikar yang mereka pergunakan untuk bertapa. Tulisan itu merupakan 10 hukum perintah Allah yang dalam Alkitab Perjanjian Lama terdapat dalam Kitab Keluaran 20:1-17. Setelah membaca ayat itu, mereka kemudian turun gunung menuju kota Mojowarno, yang saat itu ada seorang misionaris yang bernama Jelesma.